Hai semuanya, welcome back di YouTube channel saya, Behind the Chef. Guys, hari ini saya ketemu dengan chef yang kalian sudah ketemu di episode sebelumnya dengan Chef Abu dari Alice waktu itu. Dan waktu itu kita ada di lantai 1 dan sekarang kita sudah di lantai 62. Ini dia, Chef Abu Halim. Chef Abu, apa kabar? Hai Chef. Nah, coba ceritakan kita di mana nih sekarang? Oke, sekarang kita ini ada di Tom's Restaurant by Tom Icons di level 62, di mana konsepnya itu British restaurant dan makanannya pure asli dari Inggris. Chef Tom's bawa ke sini dan spesial untuk Jakarta. So, let's try our food in Tom's Restaurant. Oke, untuk kita masuk ke Michelin Star Operation itu kan membutuhkan dedikasi, membutuhkan mungkin perjalanan yang khusus ya. Jadi nggak mungkin lah kita kerja di kitchen biasa tiba-tiba udah diterima di Michelin Star Operation ya. Itu pasti ada perjalanannya. Nah, Chef, coba ceritakan perjalanannya dulu ya. Mulainya tuh gimana sampai Chef Abu bisa end up-nya ke tempatnya Tom Icons. Oke, sebelum itu saya lebih tertarik tuh sama musik, sama sport, sama bola. Oh, sebenarnya. Jadi memang lebih arahnya tadi sebenarnya ke musik sama bola, main bola. Sport ya, karena saya sempat ikut SSB buat main bola. Oke, menarik ini. Ya, kebetulan saya memang berasal dari orang yang nggak mampu, keluarga yang kurang. So, saya mulai dari jalanan, parkir di jalanan. Kurang lebih 2 tahun setelah saya lepas sekolah, saya tinggal di jalanan untuk parkir jadi uang. Tukang parkir? Tukang parkir. Sama 2 tahun. Sama 2 tahun sama jadi 2 tahun tukang parkir. Dan di mana? Siapa tahu saya dulu parkir mobilnya terus ada dia. Di Depok. Oh, di Depok. Di Depok. Oke. Di rumah makan Padang, dari rumah makan warung Sunda. Oh iya benar ya? Iya, saya itu benar. Ya. Itu guys, tukang parkir men. Ketemu teman sekolah saya, dia sudah bekerja as a chef di Kemang. Dan saya diajak sama dia untuk bekerja, udah daripada lo parkir mendingan sama gue kerja untuk cuci piring. So, cuci piring dari steward dong. Steward ya, 2007 ya, cuci itu. Piring ya. Akhirnya saya. Itu di hotel atau di restoran? Semua restoran. Support. Opening bagus, di Miss Grill di Kemang itu. Ya. Dapat situ setahun 2 bulan tuh dapat promote. Habis cuci piring dapat promote jadi komi. Dan jadi baru masuk ke dapur nih. Baru masuk dapur, karena kita sebagai steward kan biasanya dia liatin ya. Kadang-kadang bantu-bantu kita nyuruh-nyuruh disuruh-suruh lah kita lah. Sana ambilin ini, ambilin itu. Kita ambil, tolongin segala macam ya. Dapat ilmunya, saya pelajarin dan akhirnya pas satu ketika saya pindah dan kebetulan tempat ini tempat yang menurut orang-orang it's like a hell kitchen di Jakarta. It's Cassis restoran. Di Cassis, oke. Hell's Kitchen. Oke. Ya, French gitu ya nggak? Belgium French dan chefnya wah it's a killer. Tapi it's okay. It's funny. Itu namanya karakter building namanya. Karakter building. Sekarang, gitu ya. Tapi bukan toxic guys, bukan toxic tapi karakter building namanya. Tapi orang udah mendengar restoran itu wah serem. Takut duluan. Pokoknya orang yang denger itu kedepannya dia pasti sukses. Itu yang saya harapin dan akhirnya saya kok bisa sampai ke Cassis tuh gimana? Dari Kemang dulu, dari ini kok bisa ke sono? Ya saya dengar ada lowongan di Cassis itu untuk komi, so saya apply dan alhamdulillah diterima bekerja di sana as komi. Interview sama chefnya atau sama chefnya? Sama chefnya langsung. Sama chefnya interview sama waktu itu dipimpin sama chef Rizky Pradana dan Chris Johnson, dan Muangsa. Saya kerja sama dia kurang lebih 2 tahun dikasih itu. Kerja sampai dipromote jadi demi chef di sana itu. Karena menurut mereka saya sanggup jalanin posisi itu. Terus nggak lama, can't take the pressure gitu. Akhirnya ketemu Chef Jill Smart lah. Diajak kerja sama si habis dari Cassis Amus. Ke Amus ya. Amus itu ketemu Chef Jill-nya, Chef Abu ngelamar ke sana atau karena chef dia ketemuan gitu aja? Diajak. Referensi dari teman. Diajak sama Chef Rizky ini. Chef Rizky ini diajak saya ke sana, saya diajak kerja dan saya ikutin dia segala macam dan dikasih posisi lebih tinggi daripada Cassis. It's fine. Opening di sana dari tahun 2010. Ada 10 opening Amus dan saya bekerja sampai tahun 2013 dan akhirnya saya dibukakan restoran sama Chef Jill Smart, namanya Auros. Yes. Di Budi Kemuliaan itu.
buka dengan konsep bistro, Yes. bistro restoran, steak. Saya milit di sana itu as a sous chef dan senior sous chef. Saya pegang di sana. Kurang lebih umur 1 tahun di sana itu, saya kesempatan untuk terbang ke Prancis. Let me recap dulu nih, ya nggak? Ini kan dari Cassis pindah ke Amus, ya nggak? Di Amus kerja berapa tahun sebelum buka Aros? 2,5 tahun lah. Oke, 2,5 tahun ya. Itu berarti di situ sudah kerja, cari pengalaman, ya nggak? Ya. Akhirnya dikasih kepercayaan sama Chef Jill Chef ya, Jill, ya. ikut bantu buka Aros. Auros ya. Itu namanya itu opening ya. Ini opening outletnya. Ini tak kasih tahu nih. Opening outlet, mau hotel, mau warung, warteg, rumah makan, restoran biasa sampai restoran bintang berapa sampai Michelin, sama ribetnya, Sama pusingnya. sama pusingnya, sama challenge-nya. Jadi Sama nggak ada bedanya karena itu membangun satu standar, membangun sesuatu baru, ya nggak? Ya, betul. Di mana semua anak buahnya belum tahu apa-apa ya. Jadi pressure-nya sama-sama tingginya, ya nggak? Ya, betul. Itu ya. Oke. Buka itu ya. Bistro. Oh, bistro style. Oke, bistro. Jadi lebih casual. Casual Oke. dining lah, casual. Gimana ceritain? Ya. Opening pertama nih kan? Oh, itu udah opening ketiga. Dari yang steward itu kan opening pertama. Oh, enggak. Maksudnya, waktu steward itu Opening juga. restoran juga? Opening restoran juga. Sama aja gitu ya. Oke, opening ketiga. Oke, terus Cassis, Amus opening juga. Amus itu opening juga saya. Oh, sama opening Chef Jill. juga. Berarti Benar-benar dari nol. Oke. Ya, Dari nol ya. Dari Oke. bangunan masih belum berbentuk dapur, saya sudah di Amus. Oh, berarti memang opening chef ini opening chef ya. Itu susah loh opening chef ya, mau hotel, mau restoran, itu challenge-nya beda sama chef yang biasa masuk operation udah jadi. Yes. Ya. Oke, ceritakan. Oke, habis Ya, itu di situ sous chef ya. Ya, sous chef di Auros itu sous chef dan setelah setahun berjalan di Auros itu saya kesempatan buat terbang ke Prancis di mana itu dan jadi dikasih kesempatan untuk ke Prancis. Iya, untuk ke Prancis untuk belajar di sana dan itu Di mana? Di mana? Di daerah mana? Di Alsace di Aubert du Cheval Blanc Lembah. Oh, Le Cheval Cheval Blanc. Blanc. Cheval Blanc Itu bagus itu. Berapa Michelin star tuh? 2 Michelin star. 2 Michelin star. Alsace dekat tempat saya dulu besar di Jerman. Jadi deket banget. Saya dulu juga di daerah Jerman di selatan Southwest, itu perbatasan ke Alsace dari rumah saya 10 menit. Ya, even saya pun kalau mau belanja ke minimarket itu jalan kaki aja. Iya. Ke Jerman. Iya. Karena memang betul tinggal di border. Iya, betul. It's very nice. Iya. Berarti makanannya Alsatian food, banyak Jerman, sauerkraut, sauerkraut, dan sosis, good tart wine, flambe. ya tart flambe, ya betul. Iya, benar-benar. I know. Di sana berapa lama? Di sana kurang lebih 4-5 bulan ya. Oh, wow. 4-5 bulan. Dan Cheval Blanc itu terkenal loh, Cheval Blanc. Iya, Cheval Blanc terkenal di sana. Restoran. Ya. Dia hotel bintang 3 dan di mana restoran itu ada Michelin Nah, ini saya mau tanya nih. Itu pertama kali ya kerja di Iya, Prancis? pertama kali. Gimana? Aduh, kacau. Itu kan gila itu. Itu kacau dan dari saya, Indonesia langsung ke situ kan beda itu. Karena keinginan saya kuat, tekad saya kuat, saya mau belajar asli langsung dari kampungnya itu. Saya dedikasiin buat kerja di sana itu. Oke. Ceritanya itu ya seperti bahasa, dari bahasa gimana komunikasi kita di kitchen, ini tolong ambil ini, dan kita juga masih bener blind lah. Mau ambil apa nih? Waduh, ini bahasa apa sih? Nggak ngerti lah gitu kan. Itu sendirian jadi orang asingnya? Atau saya sendirian dari orang asing sana. Di sana itu bekerja garmency ada 2 orang, pastry 2 orang, ada hot section 2 orang, dan 1 chef, Pascal Bastiong gitu. Cukup challenging kalau buat operasional di sana itu. Ya saat mereka ngasih ke saya kerjaan, apa yang saya lakuin ini? Saya translate pun juga, dan diharamkan buat main handphone di sana itu kan, di Michelin Star. Aduh, apa nih? Jadi ya kasih saya clue segala macam kayak gitu. Dan dia tunjukin saya, oke, nih, nih, akan dikasih sampel sama dia buat bikin ini. Ini nih kayak gini-gini, oke, fine. Kebiasaan itu terulang-terulang terus, dan sekitar 3 minggu atau 1 bulan itu udah saya mulai bisa adaptasi dan udah mengerti apa yang mereka katakan. So, berapa bulan sana? 4 bulanan. Itu karakter building juga ya? Karakter building, wah, very tough, dan kaget juga skill, lah. Skill kita belajar banyak. Dan masuk kerja dari sana harus jam 8 on time. Dan kita. Kalau gitu tinggal di mana tuh kayak gitu? Jadi mereka punya tempat tinggal, kayak mes gitu ya? Mes gitu. Mereka bilang ya nggak jauh dari restoran itu. Tinggal di situ dan ya. Kesananya tuh gimana tuh?
Kan itu kan pasti di desa itu kan, kalau di desa. bukan di kota gitu. Di desa. Nah kebetulan dia kan? punya mes itu nggak jauh dari restoran, cuma 200 meter lah. Oh ya udahlah, enak lah. Jalan kaki, gitu. Oke lah, nice. okay lah. Ya tantangannya kalau pas lagi hujan deras aja, it's very cold dan. Ya benar-benar. Ceritain. Terus makan nggak masalah tuh? Makanan. Orang Betawi makan di sana itu. Ya itu dia. Kalau buat makanan itu sebenarnya sih saya makan apa aja lah. Ya itu bisa lah kita di dapur sih ya, jadi oke lah. Balik lagi lah kita as a chef, you need to try everything. Yes, true. Kita makan apa aja di sana dan kita belajar. Biar tahu rasanya, biar tahu. Memang sih hal kayak gitu tuh bisa, tapi sebagai chef kita paling nggak harus tahu gitu. Harus tahu. Ini kan bukan kesana untuk nyari makanan itu enggak. Tapi ini dari segi technical skillnya. Ya, betul. Suatu saat kalau kita harus prepare, kita tahu caranya kan. Yes. Walaupun di Indonesia jarang kerja dengan itu, tapi ini kan salah satu cuisine yang kita harus belajar. Malam saya itu makanya oke, I need to try dan coba, it's fine, dan akhirnya dari sana belajar selama 4 bulan, kurang lebih 5 bulan itu saya bawa ke balik lagi ke Amus. Untuk konsep yang Chef Gilles mau itu. Saya bawa. Akhirnya lebih mengerti juga ya. Iya, mengerti cuisine-nya. Cuisine, ternyata memang seperti ini ya. Semua masakannya itu yang harus pakai wine, pakai kayak macam herbs itu, rosemary, thyme. Saya lebih banyak beda sekali ya. Beda sekali. Dan semua banyak mengandung alkoholnya, masakannya dan it's nice. Itu kan pengalamannya dulu ya. Akhirnya di Amus. Terus bisa ke sini itu gimana, Chef? Ke Amus itu. Saya dedikasi sama Chef Gilles itu kurang lebih 10 tahun lah ikut sama 10 tahun sama Chef Gilles? 11 tahun lah. Lama itu. 11 tahun lah. Very long time. Very long time, dan dimana pada tahun 2021 akhirnya saya memutuskan untuk resign. Lepas dari Chef Gilles untuk terbang ke Medan itu. Buka restoran, 3 restoran. Waktu yang dengan opening di sana itu berarti saya new challenge ya? New challenge lagi. Saya as executive chef dan saya megang 3 restoran di sana juga, buat manage 3 restoran. Di mana ada bistro, ada fine dining-nya, dan ada Thailand food, which is new experience buat saya. Dan I got it, dan selang beberapa bulan jalan di sana itu saya akhirnya dapat tawaran dari 25 Hours Hotels. Dulu namanya itu Oakwood, dan sekarang 25 Hours Kira saya diterima as executive sous chef di sana. Di Medannya? Di Jakarta. Di Jakarta. Oakwood di Jakarta. Yang bekas Oakwood ya. Jakarta akhirnya buka, dan kebetulan ownernya ini sama di Langham. I see. So di 25 Hours ini belum buka, masih menunggu running opening. So, saya dikasih kesempatan buat task force bantu di sini. Tom's restoran. I see. When ada Chef Tom's datang ke Jakarta. That's how to put the dots together. Oke, ketemu di sini, akhirnya bantuin, dan mungkin cocok Chef Tom Aiken sama saya, dan tim saya juga di sini kan sudah mengenal lama mereka juga lah gitu. Banyak teman saya lama di sini. Bekerja, dan saat itu akhirnya owner saya memutuskan untuk saya stay di Langham. Langham. Dan kebetulan ada project itu di Alice yang dulunya notabene cuma kiblatnya itu orang taunya Alice itu afternoon tea. Afternoon tea Alice. Memang ya. Alice afternoon tea. No a la carte. Akhirnya owner saya memutuskan bahwa saya stay di sini untuk berubah konsep di Alice. Untuk bawa makanannya Friends ke Alice Restoran. I see. Akhirnya terbentuklah Alice. Sekarang itu bukan cuma afternoon tea di sana. Jadi bisa makan French food-nya di situ. French food-nya di Alice. Kita tadi udah pernah lihat kan di episode sebelumnya Alice sama Chef Abu waktu dia masih in charge di sana. Nah, itu waktu itu. Nah, terus lanjut. Dari situ udah jalan, udah bagus semuanya, udah jalan, udah smooth, dan kebetulan ada opportunity di sini. Dan chefnya Tom's restoran itu resign. So mungkin executive chef saya di sini tuh melihat talent saya ada di sini. You can run it ya. Can run it, dan akhirnya saya keputusin untuk I will take it. So akhirnya abis dari Alice pindah ke Tom's. Apa perbedaannya memanage Alice dan memanage Tom's? Coba ceritain, Chef. Ini good juga nih, karena di Alice itu sebenarnya gampang banget lah manage-nya, karena small restaurant, small kitchen juga. Bisa lihat sebelumnya very small kitchen. And now saya ada di Tom's restoran is very big, dan kita punya 2 restoran, ada 2 dapur. Ada dapur main,
ada dapur show kitchen. Oke, di depan. It's very challenging buat saya buat jalanin dapur ini. It's very big, very big. Dan kita juga di sini ngelayanin buat breakfast tamu hotel. Kita ngelayanin di sini. Betul. Dan a la carte kita buka di lunch time, terus sambung lagi di afternoon tea-nya. Terus malam kita buka juga dinner sampai ada snack nih sampai jam 12 malam. Jadi sebetulnya guys, untuk Tom's ya perbedaannya dia punya breakfast di sini ya. Breakfast untuk tamu hotel. Jadi semua tamu hotel tuh main ke sini makan di sini breakfastnya. Ini satu. Keduanya artinya kan pagi-pagi udah harus buka, ya kan? Kemudian dia punya lunch service, punya afternoon tea service. Kemudian ada dinner ya nggak? Kemudian dinner selesai, ada snack harus lagi. prep lagi buat snack bar. Buat snack bar, ya snack bar. Kemudian harus prep lagi untuk breakfast besoknya ya nggak? Yes. Jadi sebetulnya ini hampir ya, kalau nggak 24 jam ya hampir 24 jam operationnya gitu ya nggak? Yes. Jadi breakfast, lunch, dinner, afternoon tea istilahnya ya nggak? Yeah. Kemudian snack bar juga. Snack gitu, bar ya, sampai malam. Ya karena di sini ada bar juga ya. Kemudian kenapa segitu ya? Karena view-nya luar biasa bagus di sini ya nggak? Jadi kalau saya memang saya juga udah waktu di episode sebelumnya kan udah kita cover Tom's juga ya. Jadi kalian mungkin lihat di situ juga kitchennya seberapa besarnya kitchennya. Kitchen prep kitchennya di belakang sama display kitchennya ya. All very nice. Tapi artinya juga kerjanya tambah banyak. Betul. Jadi kalau dibandingin sama Alice yang kitchennya kecil ya waktu itu ya. Ya beda sih memang. Beda ya. Di sini more tapi challenge for you. Ya, challenge for me ya. Challenge for Dan you. apalagi ikonnya restoran di Langham itu ya, Tom's, betul. Nah itu sebenarnya menambahkan sisi beratnya dari image-nya. Image-nya, Jadi betul. tekanannya karena image-nya ini sangat besar. Tom's-nya itu kan represent ya, it's the icon of Langham Hotel Jakarta. Ya. Nah ini sangat menarik. So, abis itu masuk ke Tom's, pergi ke London. Ya. Terus ke Muse, ke tempatnya Chef Tom Aiken. Ya. What did you bring dari sana? Menunya apa yang dibawa ke sini? Oke. Untuk menunya saya bawa dari sana itu waktu kebetulan pas saya ke sana itu lagi peak season di dunia kita, dunia restoran. So kebetulan saya bawa dari sana itu onion eel. Onion eel, belut, onion eel. Di dalam situ ada konsomenya, ada krim dari onionnya. It's very nice, very smoky taste. Terus sama satu lagi saya bawa egg royal scallop. Egg royal scallop. Dan jadi itu egg royal itu kayak flan gitu ya, kayak flan gitu. Brulee. Tapi ya kayak brulee gitu ya. Tapi pakai scallop ya, berarti asin bukan manis gitu. Ya, kayak savory. Dan itu saya bawa buat di set menu pada saat Christmas dan New Year's. Oke, nice. Saya bikin di situ buat masih combine. At least ada something yang saya bawa dari Muse London ke Jakarta. So itu bener-bener copy paste atau ada twistnya dari Chef Abu sendiri? Of course ada twistnya lah. Ada identitinya dari saya juga. Harus ya. So harus kita bedakan karena ya dimanapun juga chef itu punya karakter sendiri. Betul. Untuk kita akan kreasi makanan, so identitas saya taruh di sini juga dan saya combine sama hasil kreasinya dari Chef Tom's di Muse sana. So it's amazing. Dan Chef Tom's like it, so go ahead. Ini kan semua ada prosesnya, ada perjalanannya ya. Jadi kalau dihitung-hitung Chef, berapa tahun nih sampai dari jadi tukang parkir sampai menjadi chef de cuisine di Tom's 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Almost 19 years. Bukan satu season aja gitu loh. Jadi 18 tahun gitu loh ya kan. 18 tahun artinya itu ada challenge-nya, ada sacrifice-nya, betul. Ya nggak? Ada pelajarannya, ada banyak nangis-nangisnya, mental gitu ya nggak? Tapi banyak edukasinya pasti, ya banyak edukasinya. Betul. Dan kalau udah 18 tahun, nggak cuma terima edukasi, tapi dia juga mengeducate anak buahnya, ya nggak? Itu memang penting dan itu memang what it's all about to be a chef gitu loh. Ya. Kalau orang ke Tom's biasanya mereka kebanyakan tamu di sini pilih apa? Terutama orang yang datang ke Tom's itu udah pasti mereka pilih steak.
Oh, jadi dia cari steak ya? Kalian punya steak selection Karena yang steak gede ya? di Tom's itu punya nice selection. Kita punya dry ager machine juga buat aging beefnya. Kita pakai tomahawk, kita pakai porterhouse, kita pakai open rib. It's nice aging 30 days, is nice flavor. Dan orang di mana-mana datang ke Tom's itu pasti nyarinya steak. Rekomendasinya Chef Abu tuh, kalau saya ya pertama kali datang ke sini, selain makan steak, apa what you would recommend me ya nggak, untuk newcomer lah misalnya. Untuk newcomer itu kita juga punya fish and chips, itu di mana makanan khas British. Iya, it's very itu nice. sangat British ya. British banget itu fish and chips. Dan kita juga punya pizza, kita punya risotto, punya salmon, scallop dan berarti comfort food lah. Comfort food, betul. In a way juga comfort food. Oke, Chef. Sekarang 18 tahun di dunia kuliner ya. Mulai dari tukang parkir, cuci piring sampai jadi chef de cuisine di Tom's, ya nggak? Message Chef Abu untuk viewers kita atau untuk anak-anak muda yang ingin terjun ke bidang kuliner atau orang yang misalnya ganti profesi, dia merasa bidang kuliner it's what they want to do. Apa message-mu? Message saya ya simple aja sih, fokus, detail, yang udah pasti komitmen sama kerjaannya dan punya passion, udah pasti harus punya passion. Karena di as a chef itu kita butuh yang namanya komitmen, harus rela tinggalin kayak katakanlah pertemanan yang dulu gitu. Dulu sering kita nongkrong sama teman-teman, sekarang ini udah mulai fokus sama kerjaan di. Itu juga mungkin sacrifice ya. Even sama keluarga pun ya kita agak sedikit waktu. Kalau di saya sih yang maksudnya komitmen itu juga menjadi konsekuensi gitu loh. Konsekuensi. Jadi ya kalau kita memang mau terjun ke bidang kuliner, memang bidang kuliner itu ada konsekuensinya, kita nggak bisa main kayak dulu lagi, itu. Karena kebanyakan kita harus kerja di mana teman-teman kita lagi main. Nah biasanya di situ ya itu dengan banyak halnya ya, nggak cuman kerjaan tapi segalanya gitu ya, kita harus ada komitmennya, harus ada konsekuensinya. Pasti ya mengerjakan sesuatu harus fokus, detail dan ada passion pasti juga sih. Passion dan memang kita harus memang menyukai lah. Menyukai kerjaan kita as a chef. Kalau kita tidak menyukai ya susah lah. Susah karena next time lah kerja as a chef is not easy. But kalau kita serius mendalaminya dan semua easy. Akhirnya bisa menjadi seperti Chef Abu, menjadi chef de cuisine dengan posisi yang sudah sampai di atas. Nah, satu lagi nih, cita-cita di masa depan, apa ada lagi cita-citanya, pengen jadi apa atau pengen di mana di masa depannya, in the next couple of years, ada nggak cita-cita seperti itu? Of course ada lah. Nah, untuk kedepannya yang pasti sih keinginan saya itu cita-cita mau jadi pengusaha makanan. Pengusaha makanan. Jadi punya restoran sendiri atau misalnya even warung tenda atau apa. Tetap saya akan curahin semua hasil karya saya ke tempat nanti saya kerja. That is a new chapter, ya nggak? Nanti kalau dia udah di sana, kita nanti ketemu lagi gitu, ya karena memang challenge-nya lain lagi ini, ya nggak? Kalau kita open restorannya orang itu satu hal. Kalau kita open restoran punya sendiri itu hal yang lain gitu loh, ya. Jadi itu banyak suka dukanya. Yes. Kalau udah sampai ke situ nanti kita interview lagi, ya. Chef, terima kasih banyak ya. Chef. Atas waktunya. Ya. Thank you. Dan semoga selalu sukses. Terima kasih. Semoga cita-citanya juga terkabul. Amin. Ya. Amin. Dan saat ini saya selalu senang kembali lagi ke Tom's. It's one of my favorite places to go. Ya. Jadi saya Chef Degan dan Chef Abu. We are out.